Pak Sunarso, baru-baru ini BRI telah mengadakan acara UMKM Export Brilliantpreneur 2020. Lalu seperti apa evaluasinya dan juga sejauh mana animo yang berhasil didapat? Jadi terima kasih ya. Pertama ingin saya sampaikan kepada publik bahwa inisiatif untuk menyelenggarakan UMKM Export Brilliantpreneur itu pertama kali adalah tahun lalu, tahun 2019. Ya. Dan pada saat itu belum ada pandemi COVID. Kita adakan di Jakarta, di JJC, dan prosesnya juga hampir setahun kita melakukan kurasi kepada produk-produk UMKM. Dan kemudian alhamdulillah sukses ya. Dari tahun lalu itu yang datang secara fisik itu sekitar 16.000. Dan kemudian kita, dan banyak juga deal-deal kontrak yang terjadi gitu antara UMKM dan buyer-buyer yang dari luar negeri. Dan kemudian maka kita putuskan bahwa ini nggak boleh berhenti, maka ini harus jalan terus. Dan tahun ini kita sudah rancang dari awal tahun, tetapi kemudian pada bulan akhir Februari dan Maret terjadi COVID dan kita deg-degan juga gitu bahwa ini bisa terlaksana apa enggak gitu. Dan kemudian ternyata kita sudah mulai menemukan cara-cara kerja, cara-cara bertransaksi dengan new normal gitu, maka tetap kita adakan. Dan alhamdulillah izin juga keluar, maka penyelenggarannya kita lakukan secara hybrid. Hybrid artinya bahwa ada lewat virtual, tapi juga ada on ground. Tapi on ground itu sangat ketat pelaksanaan disiplin protokol kesehatannya gitu. Dan kemudian waktu itu kita juga punya hipotesa ini kalau misalnya katakanlah memang terkendala, rasanya berat gitu. Tetapi bisa jadi ini sebaliknya gitu. Karena caranya itu adalah hybrid, di mana orang tidak harus datang secara on ground, secara fisik, maka bisa jadi punya potensi akan mendatangkan banyak orang yang melakukan kunjungan secara virtual. Dan alhamdulillah ternyata hipotesa yang kedua itu yang terjadi, bahwa ternyata gitu, kalau tahun lalu yang datang secara fisik memang 16.000, tahun ini yang datang secara fisik memang cuma 555, tetapi kemudian yang datang mengunjungi pameran itu secara online itu sampai mencapai 104.755 orang gitu. Dan kemudian transaksinya pun yang tadinya transaksi on ground itu yang langsung gitu, itu cuma 1,3 miliar ya selama 3 hari. Ini itu menjadi lebih dari 3 miliar. Bukan itu sebenarnya yang paling penting. Yang paling penting kan tujuannya kan mendorong UMKM ekspor. Maka kemudian kalau tahun lalu itu kontrak yang terjadi itu hanya 23 kontrak dengan importir di luar negeri. Dan sekarang itu alhamdulillah secara online malah naiknya luar biasa ya, dari 23 kontrak itu naik menjadi 74 kontrak. Dan nilainya juga naik signifikan. Tahun lalu nilai kontrak ekspor yang dari selama 3 hari itu 33,5 juta. Tahun ini menjadi 59 juta US dollar. 59 juta US dollar. Saya kira ini peningkatan yang signifikan justru dengan cara kita berinteraksi tidak secara fisik malah secara virtual. Itu mungkin evaluasi yang kita berikan. Artinya ada berkah yang bisa dipetik ini dari adanya COVID-19. Lalu selain cara penyelenggaraannya yang hybrid, lalu apalagi yang menjadi pembeda dengan acara sebelumnya di 2019? Mungkin dari segi partisipannya? Iya, kalau partisipannya saya kira mungkin memang makin ke sini kita makin sangat concern terhadap standar-standar kualitas. Dan tahun lalu mungkin kurasi baru kita lakukan beberapa bulan sebelum sebelum pelaksanaan. Kalau tahun ini memang kurasinya itu kita minta kurator untuk melakukan kurasi selama hampir 1 tahun penuh itu dari awal. Dan makanya tadi kalau ada peserta yang bilang bahwa deg-degan dan akhirnya bersyukur karena bisa lolos sampai ke Senayan gitu, untuk bisa ikut expo gitu. Saya kira itu mencerminkan bahwa ternyata standar-standar kualitas, kemudian penampilan, packagingnya, terus kemudian bagaimana cara mengemas proses itu juga menjadi sesuatu, proses produksi itu menjadi sesuatu concern bagi buyer-buyer di luar negeri. Itu semua dikemas dan menurut saya secara garis besar bahwa yang paling meningkat menurut saya adalah selain jumlah transaksi dan lain-lain, memang standarisasinya makin ketat dan kemudian saya katakan ternyata itu juga makin banyak yang lolos gitu. Artinya bahwa UMKM Indonesia itu punya semangat yang luar biasa untuk selalu melakukan
perbaikan secara terus-menerus dari sisi kualitas barang yang diproduksi maupun cara kemasannya maupun kemudian cara-cara mereka berjualan gitu. Terutama didorong oleh era digital ini kan orang bisa promosi apa saja secara online. Saya kira itu yang harus perkembangan yang harus kita ikuti selalu.